Ini kami punya dua dokumen ya Pak ya, pihak terkait ini. PT satu mana kuasa hukum satu lagi? Kalau saya Pak. dulu Pak, saya ini tamat SMA-nya tahun 88. Ya. Itu masih menggunakan surat tanda tamat belajar. Nah, STTB Pak. Nah, apa bedanya dengan ijazah itu Pak? Sama saja Pak. Sama ya? Mungkin dulu STTB, tapi dianalogikan sama dengan ijazah. Sekarang masih dipakai STTB atau ijazah Pak? Ijazah, biasanya ijazah. Nah, saya minta Bapak ke depan sekarang Pak. Ya. Kalau ada yang kuasa hukum mau ke depan, silahkan. Ini kami punya dua dokumen ya Pak ya, pihak terkait ini. PT satu mana kuasa hukum satu lagi? Ini pihak terkait menyerahkan ini. Ini dua-duanya sama-sama pakai label Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak lihat ya Pak ya, Pak Aryo. Apa memang begini, terlepas dari soal model apa ya, ini kan ada lagi soal lain ini, ininya tidak sesuai. Apakah memang begini cara model ijazahnya yang diterbitkan? Iya, biasanya ditulis tangan untuk tulis ijazah. tangan, oke. Saya masih tulis tangan juga dulu Pak. Iya, untuk saat ini masih. Ya. Begini ya, Ya. di belakangnya ada nilai seperti ini. Ya. Lalu yang ini apa gunanya Pak? Itu adalah SHUN sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti Ya. ujian nasional. Ya, dan yang mencetak adalah Dinas Pendidikannya. Oke. Apa Bapak bisa mengenal nggak model ininya memang sama semua? Sepertinya sama Pak. Sepertinya sama. Ya, Kalau kan, kami mau mengecek kebenaran siapa yang bisa valid menyatakan sama atau tidaknya? Bisa Dinas Pendidikan bisa. Siapa Pak? Langsung kalau Dinas orangnya Pendidikan kurang aja? tahu. Ya, Dinas Pendidikan Oke. yang membidangi ini. Dinas Pendidikan Provinsi. Provinsi ya? Ya. Oke. Oke. Terima kasih Pak. Sementara itu dulu. Silahkan kembali ke tempat. Ini kan masih di sekitar, mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran, dan lain sebagainya kayak. Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal Itu dianggap dibacakan Pak. Jadi kewenangan dianggap dibacakan, ini akan dinasihati karena sedikit sekali kewenangannya. Nah sekarang Bapak masuk ke legal standing. Kenapa Bapak merasa dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian ini? Silakan. kedudukan pemohon legal standing. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan wira swasta yang memiliki hak konstitusional berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala. Nggak usah dibacakan Pak. Bapak jelaskan saja nih, kalau advokat nih harus jelas, yang kecil-kecil kayak begini nih lisan saja begitu Pak. Oh iya. Nah, coba Pak jelaskan ke kami mengapa Bapak memiliki legal standing. Apa yang dirugikan Bapak dengan norma ini? Bapak jelaskan saja. Berdasarkan pasal 17 huruf H angka 5 Ya. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang berbunyi catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. Pasal ini Ya. yang membuat gaduh rakyat Indonesia sekarang ini karena ada yang berpendapat bahwa ijazah Bukan seseorang. Pak, yang Bapak terangkan ke kami itu kenapa Bapak dirugikan. Urusan orang lain itu Bapak tidak bisa mewakilinya karena Bapak tidak menerima kuasa dari orang lain. Sekarang Bapak pemohon prinsipal, Bapak jelaskan mengapa Bapak dirugikan dalam norma ini. Nah, Ya. jangan ngambil orang lain Pak, ya. Kerugian saya yang saya rasakan itu jelas. Apa itu kerugiannya? adalah ini terjadinya gaduh di mana-mana. Oke. Ya, yang menyebabkan usaha-usaha kami itu sulit. Iya, sering ada demo, kemudian ada perdebatan dan sebagainya. Ya. Yang termasuk kami merasakan bahwa situasi Untuk menyampaikan tentang ijazah Jokowi. Hakim dan jaksa kalau tidak jujur juga wajib rakyat Indonesia mencurigainya. Jika Mulyono punya barang asli tentu tidak akan muter-muter dan berbelit-belit serta tidak takut memperlihatkan ijazah dan skripsi. Harapan rakyat, Pak Jaksa dan Pak Hakim harus keadilan benar-benar dijalankan sebaik-baiknya, apalagi gaji Bapak sudah dinaikkan lagi. Berani jadi pejabat publik, ya harus berani nunjukin aslinya. Lembaga negara hanya dipermainkan sekelompok preman. Tidak punya ijazah, Jokowi bagaimana mau ditunjukkan kalau tidak ada ijazahnya? Semua partai pengusung Jokowi dan Gibran waktu pencalonan harus ikut bertanggung jawab termasuk KPU, DPR, biar kalau emang punya ijazah yang asli harus ditunjukkan jadi ASN
aja ijazah dari SDN, SMP, atau SMA. Bila terbukti tangkap adili pembawa sial. Hakimnya seperti tegas, semoga hakimnya jujur. Bapak Hakim, berbuatlah adil demi keadilan, dan bila tidak biarlah Allah yang akan mengadilan. Semoga kasus ini cepat selesai benar. Katakan benar, salah katakan salah. Menuju negeri tertib, administrasi tidak ada, rombak-rombak aturan. Hukum sekalian penyebar kebohongan, termul yang bikin hura-hara, biang segala biang, kerok di negeri ini. Yang penting jujur, hakim apa adanya demi negeri kita sendiri. Jangan menutupi kesalahan seseorang yang merugikan orang banyak. Jokowi Gibran sedang panen tanaman beracun yang disemai Paman Usman. Semoga relawan Joman dan Projo ikut menikmati gegodohnya. Sengaja tidak diperlihatkan untuk membuat kegaduhan. Nah, ini baru negara keren, pengadilan transparan. Orang takut biasanya salah, orang berani biasanya benar. Harus ditunjukkan ijazah aslinya biar cepat selesai. Ijazah bapak dan anak sama saja palsu 100%. Gini jika akan, ular tetap ular walaupun udah tukat kulir. Orang melamar kerja di perusahaan wajib menyerahkan atau menunjukkan ijazah asli. Titip pesan untuk bapak-bapak hakim, Anda sebagai wakil Tuhan di bumi, bekerjalah dengan nurani yang jujur. Masalahnya kalau dinyatakan palsu, maka hilang semua fasilitas negara padanya dan akan diadili, akan menanggung semua utang negara yang dibuatnya. Kalau nggak punya yang bilang juga nggak punya, jangan ngeyel. Sekarang termu ketahuan kalau memang palsu ijazahnya karena nggak mau nunjukkan, wajar dong rakyat waras nggak gila-gila mau tanya bentuk fisiknya. Bongkar kepalsuan dan kebohongan. Tolong hakim ini dipertahankan secepatnya. Beliau tegas dan netral, jangan nanti pas di ujung-ujungnya hakim diganti kawal terus kasus ini sebagaimana kasus Sambo. Semoga Pak Hakim jujur karena ada pertanggung jawab di hadapan Allah kelak nanti. Kenapa manusia itu susah menunjukkan begini? Pak Hakim takutlah kepada Allah buat memutuskan perkara itu. Hal yang paling gampang bawa ijazah asli selesai perkara. Sebagai Gibran mundur saja dengan hati yang legowo, jangan memaksakan kehendak Tuhan. Jokowi bilang ijazahnya akan ditunjukkan dalam persidangan. Kelicikan Jokowi agar hakim menunjukkan ijazahnya. Sepandai-pandainya tumpai melompat, pasti akan jatuh. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, pasti akan tercium. Hakim Saldi di very good job buat Hakim Saldi. Ayo Pak Hakim, tegaskan keadilan, jangan ada kelicikan lagi. Semangat Pak Hakim. Sebetulnya kebenaran sudah nampak, cuma nunggu legasinya saja. Inilah keadaan tidak jelas menjadi jelas, tidak ada menjadi ada, penipu menjadi pendusta. Semoga para hakim masih bisa menyuarakan keadilan dan kebenaran di era komunikasikan ini. Rakyat kecil, rakyat rindu dan haus akan kemakmuran. NKRI di depan maju. Kepala sekolah PAUD aja bisa kalau ngurusin masalah gini mah. Ayo ungkap sebenar-benarnya, negara akan rusak kalau manipulasi berjalan terus. Jangan sampai semua dipalsukan. Coba dipublikasikan ijazah Pak Jokowi dengan Gibran asli apa palsu. Tidak usah ditutupi Pak Hakim. Zaman dulu bukan kementerian tapi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sesuatu yang disembunyikan itu pasti aib, dan sepandai-pandainya menyembunyikan, bangkai pasti akan tercium juga. Buktikan kebenaran, kejujuran, dan keadilan, dan hukum harus tegak berdiri. Salah katakan salah, kebenaran katakan benar. Kalau memang ijazah itu ada dan diperoleh secara sah melalui proses pendidikan di sekolah atau PT atau lembaga pendidikan yang sah secara hukum. Hakim harus transparan biar publik tahu. Jokowi dan Gibran terima madu racun dulu, masih menjabat menikmati madu. Sekarang terima racun dan juga Gibran
Kalau nggak mundur, terima racun terus. Kebenaran akan menemukan jalan sendiri. Masalah akan cepat selesai jika bapak dan anak jujur menunjukkan ijazahnya. Orang tidak jujur tidak layak jadi pemimpin. Semoga Bapak Hakim jujur dan adil. Semua perbuatan yang baik dan yang buruk pasti akan kelihatan walau ditutup-tutupi. Yang mulia Hakim Bapak Saldi Isra mohon tetap berpegang kepada hukum, kebenaran, dan kejujuran yang mulia. Mantap, masih ada yang peduli dengan NKRI. Bagi rakyat mau lamar Jerja harus memperlihatkan ijazah asli, minimal ijazah SLTA atau S1. Semoga penjabat yang seolah-olah orang baik dirajam dan dipenjara. Kalau yang benar itu lurus, tapi kalau yang tidak benar itu berbelok-belok. Seperti jalan, kalau jalan lurus cepat sampainya. Kenapa sebelum dicalonkan gak diusul, wahai para petinggi negara, harusnya sebelum menjadi orang nomor 1 di Indonesia harus punya pendidikan yang tinggi. Jokowi wajib menunjukkan ijazahnya karena sudah sering kali kalau ngomong di depan pengadilan akan ditunjukkan. Terima kasih Allah, beliau Bapak yang terhormat Ketua Hakim soal ijazah Jokowi Widodo. Benar sekali, kalau langsung ditunjukkan tidak ada masalah, aman, negara harus diperiksa benar-benar sampai bikin gaduh. Bapak sama anak sama-sama pembohong dan tidak tahu malu karena rakus harta dan kekuasaan. Adili Jokowi dan Gibran tentang ijazahnya dan korupsinya. Semoga hakim yang jujur dan adil tidak bela penjabat ataupun bela Jokowi. Ketika hakim tidak independen dan lebih mengutamakan subjektif. Untuk Pak Hakim harus berbuat apa adanya. Kalau Pak Hakim berbuat demi materi, Tuhan yang akan menghukum dan sampai anak cucumu. Hakim berbohong dan apatur negara pada berbohong, tunggu ajab Allah akan menimpa pembohong. Ijazah mungkin saja asli, mungkin juga palsu, dan tidak mungkin ijazah itu bisa ia miliki ratus akan ribuan atas pemilik